Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana kita caranya critical appraisal, menilai sebuah artikel ilmiah yang mungkin sebagian dari teman-teman mungkin belum tahu, ataupun yang sudah tahu. Mungkin kita akan sharing bagaimana kita caranya menilai artikel ilmiah dengan instrumen yang sudah baku, ya, artinya sudah dipakai oleh hampir semua researcher, ya, peneliti ataupun para klinisi yang mencoba ingin mempraktekkan artikel ilmiahnya itu ke ruangannya masing-masing. Misalkan di dalam sebuah ada rumah sakit, kemudian ada seorang perawat yang ingin menerapkan sebuah metode baru dalam perawatan, dalam intervensi keperawatannya. Kemudian dia akan membuat dia akan mencari sebuah literatur, dan kemudian dia harus menilai literatur tersebut, dan kemudian dia akan mencocokkan apakah literatur itu sesuai atau enggak dengan apa yang dicari. Baik, kita langsung aja ke step by stepnya atau videonya, langsung kita akan mulai gitu ya teman-teman semuanya. Pertama-tama adalah kita bisa masuk dulu ke dalam Google, ya, kita tulis saja Google, ya, google.com. Kemudian selanjutnya adalah tentu kita harus memiliki dulu yang namanya artikel ilmiahnya. Jadi teman-teman itu harus memang mencari dulu artikel ilmiahnya gitu ya. Dan di mana website untuk mencari artikel ilmiah, teman-teman, yang paling populer itu adalah database-nya adalah Google Scholar aja. Jadi Google Scholar itu adalah database yang paling populer, ya. Nah, di sini teman-teman nanti tinggal cari artikel ilmiah seperti apa. Nah, yang akan kita kritisi hari ini adalah artikel ilmiah yang jenisnya adalah randomized control trial ataupun perlakuan, ya, ataupun metodenya adalah metode perlakuan dengan dua kelompok, ya. Yang satu adalah kelompok kontrol, yang kedua adalah kelompok intervensi. Dan RCT atau randomized control trial tersebut, ya, kalau di dalam piramida itu berada di rentang teratas, di bawah systematic review meta analysis itu, ya. Oke. Jadi kita akan appraise itu. Jadi nanti teman-teman tinggal tulis aja kata kuncinya apa. Misalkan, ya, kalau punya saya misalkan honey dressing pasien ulcer, ya, city, ya. Oke, dan lain-lain seperti ini teman-teman semuanya. Teman-teman tinggal baca aja kira-kira mana yang cocok ataupun mana yang pas ataupun mana yang ingin dicari gitu lah, ya. Kebetulan saya sudah download artikel ilmiahnya, yaitu ini artikel ilmiah yang saya cari dan sudah cocok gitu, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ini adalah jenis dari randomized control trial, ya. Judulnya adalah 1 year randomized control trial to compare the effective finds of honey dressing versus povidone iodine dressing for diabetic foot ulcer at bla 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 gitu lah, ya. Jadi saya di sini adalah menjelaskan bagaimana dia membandingkan antara efektivitas dari honey dressing ataupun balutan dengan madu dibandingkan dengan konvensional dressing dengan povidone iodine pada pasien dengan ulkus diabetik, ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah berhasil mendownloadnya artikel ilmiah ini, maka teman-teman itu harus mendownload dulu namanya instrumennya. Gimana cara mendownloadnya? Pertama, teman-teman masuk ke Google juga, ya, Google. Setelah masuk ke Google, ya, tulisannya, ya, nanti teman-teman bisa menulis yang namanya CIBM Critical Appraisal Tools, ya, ataupun Appraisal Tools boleh. CIBM Appraisal Tools atau tools, ya, itu, ya, Critical Appraisal Tools. Kemudian nanti akan muncul www.cibm.ox.ac.uk. Nanti teman-teman klik yang paling pertama ini, ya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman sesuaikan dengan apa yang ingin di-appraise, apa yang dinilai. Jadi kalau misalkan teman-teman ini appraise systematic review, diagnosis, prognosis, di sini ada pilihannya dari randomized control trial dan lain-lain. Ada juga tuh, ada qualitative studies juga ada dan lain-lain. Maka teman-teman bisa download sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana caranya kita mengappraise artikel ilmiah yang jenisnya adalah randomized control trials. Oke, misalkan kita klik kemudian dia akan langsung ke download. Nah, ini adalah instrumen dari CIBM, ya. Nah, instrumen dari CIBM. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan di sini, dan ini sangat cocok sekali kalau misalnya teman-teman lagi presentasi jurnal, ya, atau press jur, ya. Ini press jur cocok sekali karena di ujung pertanyaan itu adalah ada pertanyaan apakah applicable atau enggak, ya. Gitu, ya. Will the result help me in caring for my patient? Nah, itu cocok banget tuh. Nah, seperti itu. Nah, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Dari mulai pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir.
Dan saya sudah menuliskan juga, tapi dalam bentuk PowerPoint. Nanti kita akan cocokkan ya dengan dengan artikel saya dan pertanyaan ini kira-kira sudah sesuai atau belum. Jadi apa yang diinginkan oleh pertanyaan ini, apakah sudah sesuai atau belum. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam PowerPoint yang sudah saya buat. Ini adalah PowerPoint-nya, judulnya adalah ini One Year Randomized Control Trial to Compare bla 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 gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam CIBM Critical Appraisal, pertanyaan PICO dulu ya. Pertanyaan PICO ini juga penting teman-teman sekalian. Mungkin PICO itu akan saya bahas di bahasan selanjutnya ya. Pertanyaan PICO seharusnya memang PICO dulu nih, tapi saya anggap teman-teman sudah punya artikel ilmiahnya, baru nanti kita akan belajar mengenai PICO ya. Oke, selanjutnya adalah kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kita lihat pertanyaan pertama dari CIBM, the assignment of patient to treatment randomized. Tetapi saya buat dalam bentuk PowerPoint, sama aja sih gitu ya. Oke, jadi what's the assignment of patient to treatment randomized? Artinya apakah pasien ataupun responden yang akan kita teliti itu diacak gitu ya, diacak atau tidak gitu ya. Nah, apa katanya di sini, what is the best? Apa yang paling bagus ya? Yang paling bagus itu tentu dia idealnya adalah diacak ya. Idealnya adalah diacak. Often used in multi center trial gitu ya. Smaller trials may use an independent person. Nanti teman-teman di mana akan mencari apakah artikel ilmiah tersebut melakukan pengacakan terhadap respondennya, teman-teman mencari di sini ada petunjuknya, where do I find the information. Nah, teman-teman mencarinya adalah di methods ya. Nah, tulisannya adalah the method should tell you how patient were allocated. Jadi di metode ini harusnya menceritakan berapa banyak atau bagaimana pasien itu diambil gitu kan ke dalam sebuah kelompok gitu ya. Oke, maka teman-teman karena petunjuknya adalah look at methods, maka teman-teman harus lihat metode. Oke, kita lihat ke ke artikel ilmiah kita ya. Nah, ini punya saya, artikel ilmiahnya adalah mana tadi ya. Kata CIBM, kalau misalkan mau melihat apakah pasien ini dilakukan randomisasi atau enggak, respondennya itu di random atau enggak, maka kita lihat metodenya. Oke, kita lihat nih metodenya. Oke, kemudian untuk gampangnya kita Ctrl F, Ctrl Find, kemudian tulis aja random. Ya, tulis aja random. Nah, pasti tulisan random semua tuh akan di-highlight sama dia. Udah mulai di sini ya. This randomized control trial was done in the Department of General Surgery dan lain-lain. Nah, kemudian saya menemukan ini nih. Study was comprised of 64 patient taking insulin bla bla gitu ya. Kemudian di sini ada the patient will be randomly. Nah, berarti sudah jelas nih bahwa di metode ini, di artikel ilmiah ini atau di paper ini dia menggunakan sistem random gitu dalam mengambil partisipannya. Jadi karena sudah dijelaskan di sini, the patient will be randomly divided into two group. Jadi telah diacak dan dibagi menjadi dua grup. First grup pertama with unprocessed honey dressing ya, dengan honey dressing, and second group with povidone iodine dressing. Nah, udah jelas kan? Berarti kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan, teman-teman tinggal copy paste di sini ataupun teman-teman bisa screen capture ya. Kemudian teman-teman highlight mana tulisan randomnya. Maka kalau misalkan teman-teman sudah menemukan itu, maka jawablah pertanyaan yang pertama itu dengan pertanyaan the answer is yes. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan kedua. Were the groups similar at the start of the trial? Maksudnya adalah apakah kelompok-kelompok itu sama antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan gitu ya. What is the best? Apa yang paling bagus katanya? Yang paling bagus adalah the more similar the group, the better. Jadi semakin sama grup kelompok antar kelompok itu dia semakin bagus gitu. Nah, pertanyaannya, di mana saya akan menemukan itu? Di sini kan sudah jelas, where do I find the information? Maka jawabannya adalah the result should have a table of baseline characteristic comparing the randomized group at number variable bla bla bla. Artinya katanya lihat di hasil itu seharusnya katanya menampilkan tabel yang menggambarkan karakteristik gitu ya. Nanti teman-teman lihat di hasilnya. Oke, karena dia nyuruhnya lihat di hasil, maka kita lihat di hasilnya. Tulis aja katanya result ya, di hasil katanya. Oke, ini result ya. Oke, kita baca coba. Total of 64 patient were analyzed among the honey dressing group. 89.3% participant were male. Artinya katanya dari total 64 pasien yang dianalisis pada honey dressing ya grup, ada di kelompok balutan madu ada sekitar 81,3% partisipannya adalah laki, pria ya, kemudian sisanya adalah perempuan. Among the povidone iodine dressing group, katanya yang di iodine dressing group ada 75% adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Artinya ternyata sama nih
dia juga laki-laki, sebagian besarnya juga laki-laki, dan di iodine group juga sama-sama tuh, sebagian besarnya juga laki-laki itu. Kemudian among the honey therapy honey dressing group 18 partisipan were farmer, lah petani. Nah, kemudian kita lihat di iodine, kita lanjutin dulu deh. Partisipan kemudian selanjutnya adalah 31,3% dia adalah pekerja, dan sisanya dia adalah supir bus. Oke, kita lihat di among the povidone iodine juga ya, di conventional dressing ataupun di povidone iodine dressing atau kelompok kontrol, kita lihat ternyata dia juga adalah petani ya, sebesar 46,9%, kemudian 43,8%-nya adalah worker, pekerja, dan sisanya juga adalah bus driver. Artinya ini hampir sama nih karakteristiknya. Maka kalau teman-teman sudah menemukan hal seperti itu, hampir sama karakteristiknya, maka jawablah, the answer is yes, gitu ya. Jadi teman-teman untuk menjawab ini cukup seperti itu aja. Apakah karakteristiknya sama atau enggak? Maka the answer is yes. Dan kalau misalkan sama, kalau misalkan ternyata enggak sama, the answer is no. Tapi kalau enggak jelas ini sama atau enggak, tulis aja, klik aja namanya, atau the answer is unclear ya, enggak jelas gitu, bisa itu seperti itu. Selanjutnya adalah aside from the Ellicott treatment, work group treat equally. Ya, artinya apa? Jadi intinya gini, treatment yang diberikan kepada kedua kelompok itu sama atau enggak tuh? Nah, ada diberikan treatment, sama-sama diberikan treatment atau enggak? Kata si BM, apa yang paling bagus katanya? Intervensi atau perlakuan kepada pasien, meskipun pasien yang kepada grup yang berbeda, harusnya di treatment dengan treatment yang sama gitu. Treatment yang sama itu bukan berarti misalkan yang satu senam, yang satu senam lagi, enggak, tapi sama-sama diberikan perlakuan gitu loh ya, meskipun perlakuannya beda gitu. Kemudian kata si BM, di mana kan kita bertanya tuh, di mana kita menemukan itu? Kata si BM, in the methods, katanya lihat di metode gitu ya. Oke, kemudian and in result, lihat juga di hasil katanya. Kalau misalkan nggak ketemu di metode, lihat juga di hasil. Oke, nah kemudian kita bisa lihat di metode ya. Kemudian kita lihat di metode seperti yang tadi ya. Nah, kemudian lihat di metode lah ya, di metode. Kemudian kita baca ya metodenya. Nah, di sini saya sudah rangkumkan di sini ya. Saya sudah copy paste dari metode nih. Kata metodenya adalah all the patient underwent debridement of wound. Jadi semua pasien itu dilakukan pembalutan luka gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah dressing were done using same technique cleaning tuh. Jadi balutan itu ya, perawatan lukanya itu telah selesai dengan teknik pembersihan yang sama gitu. And application of honey or povidone iodine, di sini baru bedanya, yang satu menggunakan madu, yang satu menggunakan konvensional povidone iodine gitu. Jadi sama nih, same teknik cleaning gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menemukan kata kunci itu, artinya teman-teman bisa menjawab this paper is yes, the answer is yes. Oke, jadi ataupun kalau misalkan ini kan terkait balutan luka, misalkan teman-teman mencari terkait apakah pasien misalkan pengaruh bekam dan pengaruh bekam gitu ya, dan atau dibandingkan ya, pengaruh bekam dibandingkan dengan akupuntur terhadap penurunan tekanan darah. Nah, kalau misalkan sama-sama diberikan perlakuan, misalkan taruhlah bekam itu sebagai kelompok intervensi dan akupuntur itu sebagai kelompok kontrol. Nah, kalau misalkan sama-sama diberikan perlakuan, maka the answer is yes, karena memang sama-sama diberikan same treatment gitu. Nah, jadi misalkan ada tuh yang satu misalkan yang satu dikasih bekam, yang satu enggak, tapi dibiarin aja. Nah, itu berarti the answer is no, karena memang tidak ada treatment yang sama gitu ya. Tidak sama-sama diberikan treatment kepada kedua kelompok. Pertanyaan selanjutnya adalah were all patients who entered the trial account for and were they analyzed in group to which they were randomized? Katanya pada intinya gini, pertanyaan ini ingin bertanya apakah telah dihitung nih katanya si kelompoknya itu yang masuknya itu. Kemudian apakah bisa dipastikan gitu ya? Apakah bisa dipastikan nggak mereka itu tidak drop out lebih dari 20%? Karena kata si IBM merekomendasikan bahwa losses to follow up should be minimal probably less than 20%. Jadi jangan ada responden yang keluar lebih dari 20% gitu ya. Jadi kalau misalkan ada responden kita ada 64, maka 20%-nya berapa gitu ya. Misalkan kita hitung misalkan responden saya kan ada 64 ya kalau nggak salah ya di sini. Berarti 64 dikali 20%. Nah, jadi ada sekitar 13 orang. Ya, ada sekitar 13 orang. Artinya, responden saya itu kalau misalkan lebih dari 13, maka kualitasnya tuh berkurang tuh. Artinya kualitasnya berkurang ya. Nah, maka harusnya memang si EBM itu menjalankan kurang dari 20%.
gitu. Nah, pertanyaannya, where do I find, katanya di mana akan menemukan informasi yang kayak gitu. Nah, lihat kata ICWM, lihatnya di hasil, the result section should be say how many patient were randomized. Kemudian lihat juga di baseline characteristic table and how many patients were actually included in the analysis. You will need to read the result section to clarify the number of reason to lose to follow up. Nah, kalau saya kasih punya tips yang gampang aja. Tipsnya itu kayak gini teman-teman sekalian. Kita lihat di result, katanya kan kata si lihat di result. Lihat antara baseline ya, dengan antara baseline dengan hari terakhir perlakuan, apakah sampelnya tetap masih sama atau enggak ya? Apakah sampelnya masih sama atau enggak? Kalau saya sih gampangnya gini aja, comparison of area dasar ya. Ini misalkan terkait wound size, besarnya luka. Baseline-nya adalah segini nih teman-teman. Ini besar lukanya dalam sentimeter ya. Ini misalkan 20 sekian. Nah, N-nya masih sama tuh, N-nya masih 64. Kalau misalkan ternyata di metode kita sampelnya adalah 64, kemudian ternyata hasil akhirnya itu berubah menjadi 60, maka ada yang drop out pasti itu. Nanti tinggal baca aja, teliti di result. Kira-kira ada pasien yang drop out gak, dan kenapa alasan drop out, ataupun apa alasan keluar gitu ya. Kalau paling mudahnya ya gitu. Jadi teman-teman lihat baseline-nya, pokoknya lihat diagram atau lihat tabel, kira-kira N-nya masih sama nggak dari mulai baseline sampai ke hari terakhir. Kalau misalkan masih sama N sama dengan 64, ya udah berarti tidak ada yang drop out. Maka jawaban saya di sini adalah none. Jadi after di sini ya, saya akan tulis seperti ini. From this article we was found that if we see from baseline the total participation is 64, which is divided to 100 dressing, it was 32% participant and population dressing was 30%. After 15 days of treatment, none of the respondent resign, nggak ada. Jadi setelah 15 hari dari treatment itu nggak ada responden yang keluar, and continue the treatment until they got the result of the conduct. Jadi semuanya itu ikut sampai selesai gitu intinya. Maka the answer is yes gitu ya. Dan selanjutnya adalah were miss your objective or were the patient and clinical keep blind to which treatment is being received ya. Jadi maksudnya gini, intinya pertanyaan itu gini, ketika penelitian itu dilakukan, pasiennya itu tahu nggak dia akan menerima perlakuan apa, dan si pemberinya tahu nggak dia akan memberikan kepada pasien siapa. Maksudnya misalkan ada dua perlakuan seperti ini teman-teman sekalian. Yang satu yang akan diberikan honey dressing, yang kedua akan diberikan povidone iodine dressing gitu ya. Si partisipan dia nggak tahu dia jadi kelompok intervensi, dia jadi kelompok kontrol, dia nggak tahu. Pokoknya dia diberikan perlakuan aja, diberikan treatment aja. Kemudian dia tahu dia sebagai responden aja udah. Nah kemudian yang paling bagus tuh kayak gitu ya. Yang paling bagus si pemberinya juga, si pemberi intervensinya juga, dia nggak tahu nih pasien ini dapatnya apa. Nah, taunya adalah setelah nanti post ya, setelah nanti hasilnya seperti itu gitu ya. Nah itu disebut dengan blinded ya, itu disebut dengan blinded. Artinya si pemberi penelitian, misalkan kita pakai enumerator ya, kemudian si penerima atau partisipan dia nggak tahu diberikan di kelompok mana dan diberikan terapi yang mana, dia nggak tahu. Oke, what is the best katanya? Is ideal itu tadi if the study is double blinded. Jadi yang paling ideal adalah penelitiannya itu sama-sama blinded, sama-sama nggak tahu, gitu ya. Both pasien and investigator dan si enumerator lah seperti itu ya. Jadi sama-sama nggak tahu. Nah pertanyaannya kata kita kan nanya kan, loh kalau kayak gitu di mana saya akan menemukan informasi yang kayak gituan? Where do I find katanya. Nah kata si IBM ngasih petunjuk, first look in the methods, lihat di metode gitu ya. To see if there in some mention of masking of treatment. Masking itu sama aja ya, jadi artinya dia tidak mengetahui ya, sama. Nah jadi kata kuncinya teman-teman bisa ada tulisan mask, kemudian ada tulisan blind, kemudian ada tulisan close. Nah itu ya. Nah oke, kita akan coba dilihat di metode, tapi saya sudah copy paste ya. Teman-teman lihat di metode ya. Maka saya akan copy paste atau screen capture dari artikel ilmiahnya itu seperti ini. The patient were divided into 2 group of 32 each group. Jadi pasien itu dibagi menjadi 2 grup, di mana masing-masingnya itu ada 32 setiap grup.
gitu ya. Grup A and grup B based on closed envelope method. Tuh, dasarnya dia grup A dan grup B itu katanya metodenya itu digunakan metode amplop tertutup. Amplop tertutup itu artinya dia nggak tahu dia dapat intervensi apa, dan yang ngasih juga dia kita nggak tahu, sama kan amplopnya sama-sama tertutup gitu. Amplop tertutup itu adalah bahasa kiasan aja, artinya memang blind ini. Jadi ketika partisipan itu dibagi itu adalah benar-benar blind ya gitu. Maka kalau misalnya teman-teman ketemu itu, maka jawabannya lah the answer is yes. Nah, selanjutnya adalah what were the result? Bagaimana hasilnya? Katanya how large was the treatment effect? Bagaimana besar efeknya katanya kan dalam perlakuan tersebut. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, effect size, dan caranya yang sangat mudah sekali adalah teman-teman pertama-tama adalah lihat resultnya ya. Lihat, kita kembali ke artikel ilmiahnya, lihat result. Lihat misalkan outcome kita adalah one size ya. Outcome itu adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian itu apa. Misalkan besar luka atau healing time kalau misalnya penelitian ini ya, kecepatan penyembuhan atau lain-lain. Kalau kebetulan ini adalah one size, besarnya luka, maka kita lihat perlakuan terakhir day 15 ya, hari ke-15. Lihat mean dan standar deviasinya. Mean dan standar deviasinya. Oh, meannya segini, standar deviasinya. Ini kelompok intervensi ya. Kelompok kontrol meannya segini, intervensinya segini, standar deviasi segini. Ini pada kelompok kontrol. Oke, kalau misalnya kita sudah menemukan hari terakhir dari perlakuan dan rata-rata standar deviasi di perlakuan kemudian di kedua kelompok, maka kita tinggal masuk ke Google. Gampang. Caranya adalah masuk Google ya. Kemudian kita ketik kalkulator, effect size kalkulator. Effect size kalkulator. Kemudian kita klik effect size kalkulator. Nanti di sini akan muncul isian-isian yang harus diisi. Ini grup pertama, ini adalah grup intervensi. Kita cek tadi berapa? 10,69 ya. 10.69. Oke. Standar deviasinya saya udah pernah ngisi ini ya, 5,13. Kemudian sampel size-nya ada 32 kalau nggak salah. Oke. Untuk grup 2 adalah kelompok kelompok kontrol, minnya segini, standar deviasinya segini, size-nya segini. Jadi nanti tinggal dilihat ya. Kita cocokkan ya, untuk grup 2 itu adalah grup kontrol itu tuh lihat 15.06, standar deviasinya 8,97. Kita isi di sini 8,6, 8,97, dan ini besarnya sampel atau besar responden di tiap grup ya, ada 32. Calculate. Oke. Hasilnya ini adalah Cohen's d. Kita pakai yang Cohen's d, kita bisa pakai yang mana aja, tapi pada dasarnya sih gak bakal jauh-jauh angkanya. Cohen's d ya, kita copy di sini, kemudian kita paste di sini ya. Cohen's d itu hasilnya yaitu 0,598. Nah, 0,598 itu berada di medium effect. Jadi kalau misalkan kurang dari 0,2 itu disebut dengan small effect. 0,2 sampai 0,8 itu disebut dengan medium, lebih dari 0,8 disebut dengan large effect. Nah, jadi besarnya manfaat atau besarnya efek ya, besarnya efek yang dihasilkan dari penelitian itu seperti itu. Apakah dia small, medium, and large, gitu ya. Nah, kita sudah jawab yang ini. Jadi gampang, caranya adalah menggunakan effect size calculator. Okay, next. How precise was the estimate at the treatment effect? Seberapa presisi katanya estimasi dari efek perlakuannya itu bisa dilihat teman-teman, dilihat bisa, yang paling gampang adalah dilihat dari signifikansi ya, p-value-nya. Biasanya kan confidence intervalnya adalah 90% ya. Jadi yang kurang dari 0,05 biasanya signifikan. Lihat itu aja ya. Lihat nih, kebetulan punya saya adalah p-value-nya adalah 0,0258 ya. Artinya memang dia signifikan sekali gitu ya. Tinggal nanti kita kata-katain aja gitu ya di sini. The differences in the one side funny dressing group and first day and then bla 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 gitu ya. Kemudian follow up period with baseline value were statistically significant. Nah, ini biasanya dilihatnya di result ya. Ternyata secara statistik dia juga signifikan. Oke, untuk yang honey dressing dan lain-lain. Nah, itu seperti itu. Gampangnya adalah lihat di p-value. Oke, untuk melihat angka signifikansi. Dan kata-katain lagi ya, from the table there are some kind of measurement the author use
to know the effect of the treatment, bla 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 ya. From the result the treatment obtained, there was a decrease in the size of wound. Jadi dari hasilnya itu katanya dari treatment itu ternyata ditemukan adanya penurunan dari besar luka in the participant, both with honey dressing and iodine. Kedua-duanya ada penurunan, baik honey dressing katanya, baik iodine dressing sama-sama menurun. Cuman kalau misalkan kita lihat dari efeknya rata-ratanya ternyata wound size yang honey dressing itu lebih besar ya, lebih bagus efeknya ya daripada yang iodine dressing. Nanti teman-teman bisa baca di result. Nah, ini pertanyaan terakhir. Alhamdulillah ya. Will the result help me in caring for my patient? Pasien. External validity applicability. Nah, ini harus dijawab sama teman-teman yang sedang presentasi jurnal misalkan ya, yang di keperawatan, kemudian teman-teman lagi presentasi jurnal ya, kemudian kita ingin meyakinkan ruangan ya apakah ini applicable or not gitu kan ya, maka teman-teman harus menggunakan ataupun teman-teman bisa menggunakan appraisal tools CBM ini, karena di ujungnya dia bertanya tuh, is my patient so different to those in the study that the result can apply? Apakah pasiennya itu berbeda sehingga hasilnya itu tidak dapat diaplikasikan katanya. Nah, tinggal jawab aja. Most of my patients have the same characteristic as the respondent in this study, so that the result of this study can be applied to patient by hospital ataupun in my room of my hospital. Jadi sebagian besar memang pasien itu sama karakteristiknya. Jadi kita tinggal bandingkan aja antara karakteristik pasien kita yang di ruangan dengan responden ini sama nggak gitu. Jawab aja. Is the treatment visible in my setting? Kita jawab juga, visible nggak katanya di setting saya. Nah, jawab aja in the hospital. Dan tentu kita harus jawabnya real ya, konkret. Jadi kita jawab, kalau saya jawabnya gini, in the hospital where I work, we have human resource. Jadi kita punya sumber daya yang mensupport nih hasil mensupport ya, the result of the research has been done. Jadi sumber dayanya cukup gitu ya untuk melakukan perlakuan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh peneliti misalkan gitu ya, as well as the facilities where the work are quite adequate. Jadi dan begitu pun dengan fasilitas yang ada juga pendukung gitu. Yang pertanyaan terakhir adalah, will the potential benefit of treatment outweigh and the potential harm? Apakah ada potensial keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan oleh pasien kalau misalkan saya menggunakan ini? Jawab, dan harus sesuaikan dengan hasil penelitian. Soalnya saya jawabnya, the advantage of honey therapy is that it speed up healing time. Saya jawab bahwa keuntungan dari honey therapy atau honey dressing ini adalah mempercepat healing time dan reduce wound quickly, dan menurunkan besarnya luka secara cepat. And this is very good when I will apply to our patient in the room atau in my room. Jadi ya, dari ini sangat bagus dan tidak ada, kalau misalnya ternyata tidak ada kerugian, tulis aja it's no harm, it's no potential harms, and lain-lain ya, dan lain-lain seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian, bagaimana kita melakukan critical appraisal kepada suatu artikel ilmiah ya, terutama artikel ilmiah yang bentuknya perlakuan. Misalkan kita akan membandingkan antara apa dengan apa, kemudian kita ingin terapkan di ruangan kita. Saran saya menggunakan CBM ya, critical appraisal CBM, ataupun sebetulnya ada selain CBM itu ada namanya consult ya, consult appraisal tools. Cuman kita consult itu banyak banget pertanyaannya. Kalau